Dalam Perjanjian Lama, Allah memberikan hukum makanan kepada bangsa Israel. Dia tidak memberikannya kepada semua orang. Dia hanya memberikannya kepada orang Israel. Dalam Imamat 11 ayat 7 hingga 8. Demikian juga Ulangan 14 ayat 3 hingga 8. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan, dan marmut, juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ketika Yesus mati di kayu salib, dan tidak hanya mati untuk dosa-dosa kita, Dia menggenapi hukum Perjanjian Lama. Dia memenuhi hukum terhadap makanan yang tidak halal. Dalam Efesus 2 ayat 15 hingga 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Yesus berkata semua makanan itu halal. Kita bebas makan apa saja. Dalam Markus 7 ayat 18 hingga 19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamur. 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 hingga 15. Keesokan harinya, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Beberapa orang yang lemah imannya mungkin tidak memahami hal ini, sehingga Anda harus berhati-hati untuk tidak memecah belah dan menyebabkan seseorang tersandung. Pada Roma 14 ayat 20 hingga 21. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Roma 14 ayat 1 hingga 3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu.